Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore bagi kita semua. Mari saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita akan memasuki prosesi ibadah kita pada sore hari ini. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara bagi kita semua. Sampai pada sore hari ini kita masih dapat melihat saudara-saudari kita dengan kondisi yang sehat. Itu semua karena berkat kasih karunia daripada Tuhan. Di hari ini juga adalah salah satu hari spesial bagi kita. Ada hari besar yang kita rayakan bersama yaitu Imlek. Kita mengucap syukur bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan satu pujian untuk menyambut berkat Tuhan yang luar biasa dengan satu pujian, Besar Setiamu. Besar setiamu ya setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan, matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan, musik lumayan dengan segenap makhluk, saksikan kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni tetap sentosa, dosa diampuni tetap sentosa. Hadiratmu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa, berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar
setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sekarang kita angkat suara kita, besar setiamu ya Bapa. Besar setiamu ya Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Tiada gunung yang tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saya undang Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Saudara, saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari sejenak kita renungkan hidup yang kita jalani sepekan ini. Tentu banyak dosa pelanggaran yang telah kita perbuat. Maka dari itu saudara, dengan dengan hati yang hancur, mari datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa kita, Bapak Saudara. Yesaya 6 ayatnya yang keempat. Maka ayatnya yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dengan sungguh datanglah kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Percayalah, sebab 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, bahwa jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mampu menjamah, Engkau mampu melayakkan, bahkan Engkau mampu mengubahkan kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan.
Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi dengan setengah suara katakan, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah Bapak Ibu Saudara. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, amin. Dan beri damai di hatiku. Katakan semuanya telah berubah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi, Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surgaku,
Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami melimpah dengan rasa syukur Bapa. Pada sore hari ini Bapa, kami bersyukur bahwa ada kasih karunia yang Tuhan masih dan selalu curahkan bagi setiap kami jemaat Tuhan di GIA Jemur Sari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami masih dapat beribadah. Kami masih bisa memuji-puji nama Tuhan. Bahkan kami masih bisa mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Nya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur pada sore hari ini kami juga merayakan Tuhan Hari Raya Imlek. Kiranya Tuhan melalui Hari Raya Imlek ini, kiranya sukacita, damai sejahtera juga selalu ada di dalam hati setiap juga anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan ibadah kami pada sore hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan melayakkan setiap kami, menyucikan dan menguduskan setiap kami, sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat layak di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan berkuasa, satu-satunya yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dalam hitungan ketiga, Bapak Saudara, 1, 2, 3, iya. Pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siap untuk bersukacita bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kita akan naikkan pujian. Tuhan telah memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Maka dari itu kita mau memuji-puji Dia. Dia Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita sembah. Mari bertepuk tangan saudara. Yesus cinta saya, Yesus cinta saudara, Yesus cinta kita semua. Mari angkat suara kita katakan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Sekali lagi Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan iman katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, Yesus cinta semuanya.
lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan iman katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, semuanya, imannya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, imannya digenapi. Katakan, Ju Yesus I know, Ju Yesus I know, Ju Yesus I need, Ju Yesus I love, sending kau semua. Ju Yesus I need, Ju Yesus I know, Ju Yesus I need, Ju Yesus I ta, Ju Yesus I ta, sending kau semua, sending kau semua. Ju Yesus I know, Ju Yesus I know, Ju Yesus I need, Ju Yesus I need, Ju Yesus I ta, Ju Yesus I ta, sending kau semua. Sekali lagi, Ju Yesus I know, Ju Yesus I know, Ju Yesus I need, Ju Yesus I need, Ju Yesus I ta, Ju Yesus I ta, sending kau semua, sending kau semua. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Persiapan untuk kaum wanita menyaksikan pujian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Pujian yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kaum ibu-ibu yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Firman-Nya sanggup mengubahkan setiap kita. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Chỉ miao trao chứ是充满着权柄，任何情况下一直释放我，全能手之下，生命路途中不再被动摇，直到永远。Sekali lagi cepat. 奇妙照着，充满着权柄，任何情况下一直释放我，全能手之下，生命路途中不再被动摇，直到永远。Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kita hanya kita dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Mari berseru Bapak Ibu Saudara, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan iman katakan, kekuatan di hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Mari datang lebih sungguh Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dengan iman Dia tak pernah meninggalkan kita. Tanganku, amin, setia menolongku, berseru, mari berharap dalam
Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore ini kami bisa bersama-sama berbakti. Kami bersama-sama Tuhan mengingat betapa baiknya Tuhan buat kami. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin bersama-sama merayakan perayaan Tahun Baru Imlek. Supaya kami boleh bersama-sama dikuatkan. Kami boleh mengerti apa artinya kami bisa masuk bersama-sama merayakan Imlek ini. Kami naikkan semua doa kami di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus menuntun hamba-Mu. Roh Kudus memimpin hamba-Mu. Urapi kami semua, supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Haleluya. Amin. Sore ini saya akan berbicara tentang kasih Kristus melalui Tahun Baru Imlek. Kita akan baca firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan. Merenungkannya, melakukannya dari hari ke hari. Setiap akhir tahun mau memasuki tahun yang baru, semua orang berharap tahun baru yang akan dimasukinya membawa pengharapan yang baru. Demikian pula halnya dengan perayaan Tahun Baru Imlek ini. Kita semua mengharapkan ada sesuatu yang baru. Bukan hanya itu saja, saudara. Apa yang kita baca tadi dari kitab Ratapan 3. Kita melihat Yeremia, nabi yang menuliskan kitab Ratapan ini, mengharapkan sesuatu yang baru. Ia berada di dalam keadaan yang sangat pahit. Tetapi ia mengharapkan ada sesuatu yang baru ke depan buat bangsa Israel. Saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk ikut dengan saya mengembara menuju ke negeri Tiongkok pada tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi sekitar 3.500 tahun yang lalu. Saya ajak kita ke sana bersama-sama. Sebelum Masehi, ini sudah berjalan begitu lama. 3.500 tahun. Saat itu, rakyat Tiongkok sangat miskin. Mereka hidup dari bertani. Hidup tidak mudah. Dari dulu sampai saat ini, tidak mudah. Harus kerja keras. Itu sebabnya saudara, pada zaman itu sampai lama sekali. Kalau kita lihat orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa, karena hidup sulit,
Mereka lebih banyak makan bubur daripada makan nasi. Itu terjadi di Indonesia juga. Orang-orang pendatang sudah biasa makan bubur, bukan makan nasi. Sebab nasi terlalu mahal, jadi harus makan bubur. Kakek saya datang ke Indonesia, juga makan bubur. Sebab sulit hidupnya. Orang-orang yang saya ajak sudah lihat ke sana. 3.500 tahun yang lalu. Mereka makan bubur. Karena sulit, hidup susah. Mereka petani kebanyakan. Mereka hidup dengan berat. Hidup tidak mudah. Harus kerja keras. Saat itu, Tiongkok ada di bawah dinasti Shang. Jangan berpikir bahwa saat itu kerajaan Shang sudah menguasai seluruh dataran Cina. Belum. Pada saat itu, Tiongkok terbagi banyak negara kecil-kecil. Ada banyak negara dan saling berperang. Sudah tahu susah. Hidup sulit. Tapi perang terus-menerus. Itu keadaan di Tiongkok. Tiongkok terpecah belah. Karena kerajaan kecil-kecil saling berperang. Setiap habis musim dingin, berganti dengan musim semi, rakyat sedikit bersuka cita. Kenapa? Boleh menikmati hasil tanaman yang telah dipeliharanya selama musim-musim sebelumnya. Tidak mudah untuk memelihara akan tanaman saat itu. Sekarang terkenal banyak pupuk, banyak segala sesuatu. Dulu tidak. Setiap musim semi tiba, rakyat bersuka cita. Mereka begitu gembira. Pada awalnya, beberapa kelompok petani bermufakat untuk mengadakan syukuran. Mereka ingin bersyukur kepada yang telah memberkati mereka. Tetapi mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus bersyukur. Mereka hanya berpikir pasti ada yang lebih tinggi, lebih berkuasa dari mereka yang menyebabkan tanaman mereka berhasil. Lalu mereka mulai menyebutkan siapa yang disebut paling berkuasa itu. Mereka menyebutkan ada Tuhan. Pasti ada yang bertuhan. Dan mereka menyebutnya Tian. Yaitu Tuhan Allah. Sejak itu mereka mulai bersyukur kepada Tuhan. Sayangnya belum semua rakyat. Baru beberapa kelompok. Dan itu pun tidak bersama-sama. Tetapi kelompok demi kelompok yang adakan. Mereka mengadakan sembahyang kepada Tuhan Allah mereka. Nah, apa yang tertulis di dalam Roma 1 ayat 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Saudara-saudara, orang-orang Tiongkok pada saat itu tidak tahu Allah, tetapi mereka tahu ada pencipta, ada yang besar, ada yang luar biasa. Itu yang harus disembah. Sebabnya mereka mulai mengadakan sembahyang. Tahu cara mereka bersembahyang? Mula-mula mereka melakukannya
yaitu bersyukur. Kapan bersyukurnya? Setiap pergantian tahun atau pergantian bulan, dari musim gugur atau musim dingin berganti kepada musim semi, itu mereka bersyukur. Mereka mencari Tuhan. Caranya bagaimana? Karena tidak tahu siapa. Mereka mencari Tuhan. Kemudian mereka lakukan. Di pelataran besar, di halaman, mereka ambil meja, taruh meja. Kemudian mereka bawa hasil panen mereka, taruh di atas meja itu. Kemudian mereka mulai bersembahyang di situ. Lihat ke langit. Pasti di sana. Tuhan itu ada di sana. Mereka hanya bisa seperti itu. Itu sebabnya orang-orang Tionghoa, ya, orang-orang pada saat itu suka berdoa sembahyang Keng Tikong. Artinya apa? Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada embel-embel. Ada dewa-dewa ini itu tidak ada. Sembahyang kepada Tuhan Allah. Tepat pada jam 12 malam. Mereka berdoa. Hanya bersyukur. Bersyukur. Saya tidak tahu bahasanya apa yang dikatakan. Tetapi mereka bersyukur. Tidak ada menyembah kepada berhala. Tidak ada. Tidak ada pernak-pernik apapun. Tapi semua hanya itu. Sayangnya mereka belum bersama-sama. Tetapi baru melakukan itu. Secara berkelompok. Kita perhatikan di sini. Mereka tidak menyembah kepada dewa dewi pada saat itu. Tidak ada. Tidak ada yang namanya segala rupa pakai patung-patung. Tidak ada. Dulu belum ada hiodupa, tidak pakai itu. Hanya pakai tangan begini. Tangan kiri mereka melakukan seperti ini, Tuhan. Tangan kiri di atas tangan kanan dan ada jempol di sini, Tuhan. Dengan cara begini. Mereka angkat kepala di atas kepala mereka. Ada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan. Dan mulailah malam itu disebut dengan lafal Hokkien, yaitu Chiagwe. Chiagwe Ceit, yaitu tanggal 1 Chiagwe, bulan baru. Ya. Dari sini mulai disebut tahun baru Imlek. Disebut Imlek. Kalau kita kita merayakan Imlek, itu tidak tepat. Imlek itu artinya, kata Imlek itu adalah perhitungan bulan menurut perhitungan Tiongkok. Perhitungan bulan Tiongkok. Secara pakai kata bulan. Jadi Imlek itu adalah perhitungan bulan. Jadi kalau kita bilang selamat Imlek, selamat apa gitu. Harus lengkap, selamat tahun baru Imlek. Atau yang biasa disebut selamat musim semi. Ya, nah itu. Baru dari sini disebut tahun baru Imlek. Tetapi belum tentu ditetapkan kapan. Belum. Imlek sendiri artinya tadi saya sudah jelaskan. Dan biasanya jatuh tanggal penanggalan Imlek itu di antara tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari setiap tahunnya. Tidak tahu di antara mana. Pokoknya di antara tanggal 21 Januari sampai dengan 30 Februari. 20 Februari. Itu dihitung menurut perhitungan bulan dari perhitungan Tionghoa. Dan sampai saat ini, sejak mulai dihitung, baru berjalan 2574. Padahal mereka sudah merayakannya 3500 tahun. Kenapa biar bisa ada tahun 2574? Karena perayaan Imlek ini belum lengkap. Karena belum semua setuju. Baru kelompok-kelompok.
Baru nanti setelah cukup lama mereka melakukannya, baru dihitung pada tahun 220 sampai 420 baru ditetapkan kapan Imlek itu. Baru tahun itu pada dinasti Wei dan Yin, antara tahun itu baru ditentukan. Itu pun belum tahu tepatnya. Ya. Jadi kalau kita sekarang tahunnya 2574, nah itu kira-kira di antara itu. Ada perhitungannya. Nah saudara-saudara, mula-mula merayakan tahun baru Imlek itu ditetapkan pada saat itu. Mari kita lihat dan pelajari. Tolong Pak Darius gambarnya. Oh ya, serem gambarnya. Nah, ini ada tulisan, saya tidak bisa baca ya, terus terang aja. Saya tidak bisa bacanya. Tetapi itu artinya nanti, teruskan. Saya tidak tahu, tapi tulisan itu saya dapatkan, oh seperti ini. Apa tulisannya? Aduh, saya nggak bawa kacamata lagi, lupa. Apa ini tulisannya? Sudah. Oh, apa itu bacanya? Tolong dibacakan. Tolong bacakan Aminah. Tolong bacakan apa itu tulisannya. Berkat. Nah, berkat dalam dua bahasa Melayu terbagi dari dua bagian. Itu yang ada satu seperti tulisan begini ya. Saya coba-coba tulis sendiri, tapi ternyata tidak bagus terus. Saya tidak tahu yang bawah dulu atau yang atas dulu, saya nggak ngerti. Saya coba-coba salah terus. Nah, di sebelahnya ada kotak. Ada kotak. Itu ada kotak dikasih 4. Itu artinya sawah. Yang sebelahnya itu apa namanya? Berkat di situ. Berarti kalau ada sawah, ada berkat di mana orang bisa hidup. Dan ketika disatukan, tulis terus. Terus itu disebut si yang tadi. Yaitu si yang satunya tadi, yang kayak sawah itu saya nggak tahu namanya apa. Ya. Nah, saya hanya bisa baca yang ini. The greatest blessing we can apa ini? We can have apa lu, saya nggak jelasin bacanya. Saya nggak bawa kacamata ini, lu salah. Oh ya sebentar. Oke, di sini kita dapat melihat berkat yang terbesar, yaitu ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Barulah berkat itu bisa dinikmati oleh orang-orang. Nah sebenarnya arti daripada tahun baru Imlek itu berarti karena ada berkat besar daripada Allah ketika manusia mengadakan hubungan dengan Tuhan. Jadi di dalam hal ini kita harus tahu Tuhan memberkati akan sawah tadi itu untuk menjadi kebutuhan hidup daripada manusia saat itu. Orang-orang Tiongkok bersuka cita. Aduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, mereka menyebutnya, Tuhan, kami boleh berhubungan dengan Engkau. Kami boleh cari Tuhan di situ. Apa yang ditulis oleh Yeremia di dalam ratapannya. Ini terjadi buat orang-orang Tionghoa. Meskipun mereka tidak kenal siapa Tuhan itu. Tetapi mereka ingin berelasi dengan Tuhan. Sudah ada. Tetapi sayangnya kemudian nanti kita lihat selanjutnya. Penetapan Imlek begitu lama baru bisa ditentukan. Beda dengan apa yang kita lihat ketika Israel keluar dari Mesir. Tuhan langsung menetapkan hari ini adalah tahun barumu. Hari ini penghitungan tahun barumu. Hari ini adalah hari raya roti tidak beragi. Tuhan menetapkan. Tidak berhari-hari, tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun. Tapi langsung. Beda dengan orang Cina. Karena bukan Tuhan yang menetapkannya. Mereka berkumpul bersama-sama. Tetapi Tuhan ikut campur di situ. Ditentukan waktunya. Nah sekarang lihat. Karena terlalu lama penetapannya.
maka terjadilah hal-hal yang luar biasa. Jadi di sana setiap kali selalu ada tambahan-tambahan. Akibat pengaruh-pengaruh lain masuk ke situ. Sebelumnya, pada saat perayaan Imlek dimulai, yang namanya Taoisme belum ada. Konfusius juga belum ada. Buddha juga belum masuk. Jadi mereka murni kepada Tuhan. Tetapi setelah agama-agama itu masuk, maka terjadilah segala sesuatu dari pengaruh-pengaruh mereka. Masuk membuat perayaan Imlek menjadi berubah sangat banyak dari pemikiran semula. Sehingga pengucapan selamat tahun baru Imlek yang tadinya ucapan syukur kepada Tuhan karena berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk bangsa itu, supaya diberkati Tuhan Allah. Yang mulai setiap keluarga pada saat perayaan musim semi, waktu itu datang berkumpul bersama-sama. Baik, saya ceritakan sedikit. Pada waktu mereka mula-mula perayaan tahun baru, atau pada merayakan perubahan dari musim dingin ke musim semi ini, mereka berkumpul di rumah orang tua. Semua berkumpul di rumah orang tuanya masing-masing. Untuk apa? Mereka datang di sana, semua anak yang sudah menikah datang, dan yang belum menikah datang, membawa keluarganya masing-masing ketemu orang tua. Dan di sana mereka bersama-sama dengan orang tuanya bersembayang kepada Tuhan. Belum ada yang namanya dewa-dewi, belum ada. Ketika ayah ada, mereka hanya datang, tetap datang. Ibu sudah meninggal, ayah datang. Ada, mereka datang. Ibu masih ada, ayah sudah meninggal, mereka tetap datang. Tetapi ketika ayah ibu tidak ada, mereka datang kepada keluarga yang paling tua. Mereka makan bersama. Makanan yang istimewa. Pada saat tahun baru, mereka semua berusaha untuk bisa makan yang beda daripada hari biasa. Makan yang istimewa. Semua keluarga yang datang bawa makanan supaya dapat dimakan bersama-sama. Bagi mereka yang kurang mampu, mereka boleh membawa semampu mereka. Tidak ditetapkan harus banyak bagi berapa-berapa, tidak. Tapi datang untuk bisa makan bersama-sama. Tidak ada paksaan, tapi kumpul, harus datang berkumpul, menikmati. Yang punya lebih boleh makan, ya, bersama-sama di situ. Tuhan sudah memberikan rezeki sehingga mereka bilang terima kasih. Terima kasih kepada orang tua. Terima kasih kepada yang sudah bekerja. Nah, mereka semua bersuka cita, memberi hormat. Tahu mereka cara memberi hormat bagaimana? Mereka memberi hormatnya begini. Begini ya. Ini tangan kanan dikepal, dan jempol dikeluarkan, tangan kiri nutupi tangan kanan. Dan kemudian begini. Ya. Nah, sekarang kalau memberi hormat, kira-kira yang sebaya begini. Ini sebaya. Ya. Yang lebih muda kepada yang lebih muda begini. Kepada yang lebih muda. Ya. Tapi ke yang muda kepada yang tua dia begini. Begitu. Beda. Tapi kepada Tuhan begitu. Ini kepada Tuhan. Nah sekarang lihat. Ada filosofinya. Kenapa ini begini dan ini begitu. Ini artinya yang lemah harus ditutupi oleh yang kuat. Yang kuat membantu yang lemah. Demikian caranya. Dan yang kedua ini menunjukkan kerjasama. Ada perhatian satu dengan yang lain. Nah, memang ada beberapa, ada 8 lagi yang dituliskan. Tetapi itu semua berdasarkan dari ajaran Buddha. Dan saya tidak akan berikan itu. Karena itu dari ajaran Buddha. Tetapi yang dari yang mula itu begini. Ya. Nah sekarang kita lihat. Ketika melihat begini, mereka yang
lemah ditolong oleh yang lebih kuat. Nah, itu sebabnya kenapa pada saat tahun baru begitu, merayakan Imlek, merayakan tahun baru Imlek, mereka bawa angpau. Angpaunya buat siapa? Diberikan kepada orang tua. Anak-anak memberi kepada orang tua semampunya. Tidak ditentukan berapa. Dan kemudian di antara yang sudah menikah, mereka memberi kepada yang belum menikah. Diberi angpau. Dan kemudian dari keluarga yang mampu, lebih mampu, memberikan angpau juga kepada yang kurang mampu. Kenapa? Pada saat itu, angpau yang diberikan bukan asal. Bukan yang penting, asalnya ya. Jadi kira-kira, seenaknya asal bisa berilah. Yang penting bisa beri sekadarnya. Bukan ala kadarnya. Pada saat itu, memberikan angpau daripada yang mampu kepada yang kurang mampu dibantu, diberi. Nah, itulah sebabnya kenapa yang kuat harus melindungi yang kurang kuat. Nah, dari situ, dari pemberian angpau itu diberitahukan supaya yang mampu beri kepada yang bukan asal memberi, bukan sekadar memberi, tetapi bisa dipakai untuk modal kerja. Jadi bukan hanya begitu saja. Ya. Jadi ada bantuan, bukan satu orang, tapi beberapa. Karena mereka anaknya banyak. Jadi yang mampu itu beberapa, memberi kepada yang kurang mampu, dan jadi dikumpulkan, bisa dipakai untuk modal kerja, modal usaha. Memang bukan usaha besar, tapi bisa buat mulai usaha. Nah, di sana caranya, cara itu bagus sekali. Tetapi cara ini sudah dirusak ketika semua mulai pakai ada ini, ada itu, ada macam-macam pernik. Karena perhitungan yang begitu lama, akibatnya ini terjadi banyak hal. Yang tadinya, kalau sekarang kita pakai baju merah, ya oke lah pakai baju merah. Dulu pakai baju merah itu untuk apa sih? Itu angpau itu pakai mesti warnanya merah. Dan juga kenapa sih harus ada lampion merah? Dan ada petasan. Kenapa harus ada itu? Itu karena mereka sudah terbawa oleh pemikiran-pemikiran kepada berhala. Ada hal-hal yang tidak masuk akal. Dan mereka mulai berpikir demikian. Aduh, kita sebentar akan masuk ke sini, ke tahun pergantian tahun baru ini. Kita harus hati-hati. Harus minta penjagaan. Harus minta dilindungi. Nah, itu sebabnya perlu pakai baju merah dan kemudian pakai tetabuan. Jeng semua pakai petasan. Karena apa? Ada monster yang namanya Nian. Ada monster Nian. Seperti apa monster itu? Monster itu bentuknya berbadan kerbau, berkepala singa. Menakutkan sekali. Dan ini seringkali mengacaukan bagaimana mereka bisa berusaha. Nah, kemudian si Nian ini harus dikalahkan. Bagaimana mengalahkannya? Dengan petasan, dengan bunyi-bunyian, dan juga dengan baju merah dan angpau merah. Supaya mereka, si Nian itu takut. Kalau ada ini. Dan betul pada saat itu katanya Niannya pergi. Niannya lari. Dan waktu Niannya lari, mereka bilang bersama-sama, aduh, syukur. Langsung bilang, gong si fat choy. Tahu arti gong si fat choy? Itu artinya tidak termasuk sebetulnya dengan Imlek, itu tidak ada hubungannya. Tapi gong si fat choy itu artinya mengusir si Nian tadi gitu. Pengusiran kepada dewa jahat itu. Dan kemudian mereka ada banyak pernak-pernik lain. Ada dewa dapur, ya, sehingga harus dikasih makan dodol keranjang supaya si dewa dapur ini tiap hari selalu memperhatikan keluarga. Nah, keluarga ini harus hati-hati. Kalau nanti sikapnya tidak benar, nanti si dewa dapur
ini akan datang ke Allah di sana, dia akan ngadu di sana bagaimana keluarga ini, seperti apa sikapnya. Nah, supaya si dewa dapur ini tidak mengadukan yang aneh-aneh, keburukan di rumah tangga, ini perlu disumpel, perlu disuap. Suapnya pakai apa? Disuap pakai dodol keranjang. Begitu digigit, ternyata tidak bisa buka lagi. Nah, ya pakai dodol keranjang. Nah, inilah ceritanya ya. Jadi cerita daripada tahun baru Imlek ini sudah diisi dengan segala rupa yang kacau sebetulnya. Ada ini, ada itu, ada segala rupa. Ya. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Sudah berubah demikian rupa. Sayang sekali. Ya. Tetapi kita kebagian warisannya. Ya tidak apa-apalah. Kita juga mengerti yang sebenarnya dan kita lakukan yang sebenarnya. Baik. Pemberian angpau yang tadinya itu ada artinya sekarang sudah berubah ala kadarnya. Jadi ala kadarnya kadang-kadang isinya ya pokoknya yang penting ada dibagi-bagikan. Nah, kalau sudah diberikan ala kadarnya, itu sesuatu yang apa ya artinya? Tidak ada artinya gitu. Tapi kalau angpau itu sebenarnya ada artinya. Bukan begitu saja. Sayang sekali hal itu sudah berubah. Nah, selamat tahun baru Imlek ini disebutkan Sin Chun Kyong Hee Tiam Hok Tiam Siu. Artinya apa? Selamat tahun baru musim semi. Tiam Hok artinya tambah berkat. Tiam Siu tambah umur. Jadi tambah umur tambah berkat. Jadi Sin Chun Kyong Hee Tiam Hok Siu. Jadi di sini kalau kita mau lengkap Sin Chun Kyong Hee Tiam Hok Siu, bukan Gong Si Fa Choi. Itu sebetulnya tidak ada hubungannya. Tetapi nah inilah biasanya. Karena segala sesuatu kalau sudah disebutkan dengan segala macam banyak aturan-aturan sana sini berubah arti yang sebenarnya jadi berubah. Sayang sekali. Ya memang kemudian Gong Si Fa Choi ini katanya berkatnya melimpah-limpah. Saya juga nggak ngerti. Tapi saya baca dari catatan yang saya dapat lihat. Dan saya juga tanya kepada orang-orang yang ngerti. Ini bagaimana. Saya tanya semua pada orang-orang yang ngerti. Sayangnya saya tidak bisa menulisnya. Kalau saya bisa menulisnya, saya bisa jelaskan. Dia tulis, waktu teman saya menjelaskan pakai gambar. Karena dia ngerti, saya tidak. Saya bilang, saya coba tulis-tulis juga tidak bisa, ya sudahlah. Ya. Baik. Kalau kita perhatikan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22-25. Kasih Kristus kepada umat manusia tidak ada yang terkecuali. Orang Tionghoa juga dapat akan kasih karunia itu melalui tahun baru Imlek. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Mereka orang-orang Tionghoa yang satu hidup sengsara mengharapkan kasih setia Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Hasil pertanian mereka Tuhan berkati. Bagi kita sekarang tetap berharap kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Musim dingin berganti dengan musim semi. Para petani dan rakyat di Tiongkok saat itu bersuka cita menjambut pergantian musim. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tahun demi tahun, rahmat Tuhan tidak pernah habis buat umat-Nya, buat kita semua. Selalu baru. Setiap pagi. Tadi kita nyanyikan pertama kali. Besar setiamu Tuhan. Nabi Yeremia saat mengucapkan kata-kata yang memberkati banyak orang. Mulai dari saat diucapkan oleh Yeremia sampai saat ini. Yeremia waktu itu membacakan keadaannya tidak baik. Tidak baik-baik keadaan Yeremia pada saat dia membacakan. Coba kita lihat. Di dalam Ratapan 3.
Ratapan 3. Kalau saya bacakan. Ya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Dan saya akan lewat. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan akan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Di tengah kesulitan yang begitu banyak, aku akan tetap berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, dari kesimpulan yang tadi kita bersama-sama membahas, kasih karunia Tuhan melalui tahun baru Imlek, yaitu kita perlu syukuri. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Yang kedua, naikkan doa dengan memuliakan namanya. Hormati Tuhan. Bersyukur kepada orang tua yang sudah memelihara dengan segala jerih payah untuk keluarga dan memberi hormat kepada orang tua. Saudara-saudara, saya ingin tanya, Yonatan, ada Yonatan? Sudah kasih pai sama mama papa tadi pagi? Sudah pai-pai belum? Sudah belum? Sudah belum? Ayo, sudah belum? Sudah? Betul Pak? Sudah belum? Belum? Belum, berdiri sekarang. Bapak berdiri sama istri. Dekatan. Ibu sama bapak berdekatan. Jonathan sekarang Pak Kui kadang-kadang kan belum. Ayo. Kui. Berlutut. Ngerti nggak? Berlutut. Ayo berlutut. Ya. Ya. Ayo soja sama papa mama. Nah. Mesti seperti itu. Hormat pada papa mama. Lakukan hormat. Jangan lupa. Siapa yang belum hormat sama orang tuanya? Sudah belum? Ya, mana si ini? Yohana mana Yohana? Kemana Yohana dia? Lari dia. Kemana dia? Sudah pai belum? Mana si ini? Siapa namanya? Fani mana Fani? Mana Fani? Fani mana Fani? Loh. Fani, sini. Sudah saja sama papa mama belum? Betul. Nah, ini siapa namanya? Josephine sudah belum? Sudah. Oh, kalian belum lagi. Kalau belum, hormati. Coba beri hormat sama orang tua. Ya, penting sekali. Hargai yang lebih tua. Hargai. Yang lebih tua menghargai. Hargai, dihargai semua. Karena orang tua sudah berjerih payah.
Kemudian berbagilah berkat dengan yang lebih mudah dan juga yang perlu kita beri. Siapa yang kita perlu beri? Beri yang tepat. Ya, berikan, jangan ditahan-tahan, tapi berikan yang kira-kira berarti. Yang mampu berikan kepada yang kurang mampu. Bantu. Dan yang kelima, kenalkan keluarga kita kepada keluarga besar kita. Jadi kalau kita kumpul, kenalkan keluarga kita masing-masing. Supaya jangan sampai terjadi salah. Kenapa? Karena ada terjadi anak kakak karena tidak dikenalkan waktu tahun baru Imlek. Apa yang terjadi? Anak kakak pacaran sama anak adik. Nah, ini kan karena tidak tahu, tidak kenal. Jadi supaya tidak terjadi pernikahan sedarah yang terlalu dekat. Ini bisa nanti persoalan. Ya, ini sudah terjadi. Jadi harus hati-hati. Kemudian dari ikatan kekeluargaan seperti ini, kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Baik, sebagai penutup saya akan cerita satu hal. Ada satu kisah. Ada kakak beradik. Kakak beradik ini tinggalnya memang tidak di Indonesia. Tinggalnya di sana di Tiongkok. Kakak beradik ini tinggal berjauhan. Tetapi pada saat Imlek mereka datang mencari orang tua dan saling bertemu satu dengan yang lain. Nah, si kakak kehidupannya tidak baik. Lumayan saja hanya bisa buat hidup. Ternyata si adik juga begitu. Sama-sama dalam keadaan yang pas-pasan. Tetapi si kakak dia pikir begini. Aduh, kata si kakak, aku hidup sudah begini. Ya pas-pasan. Tetapi bagaimana adikku? Apa tidak kurang dari aku? Kasihan dia. Kemudian si kakak selama 1 tahun dia kumpulkan sebisa-bisanya. Sedapat-dapatnya dia apa yang dia bisa kumpulkan, dia kumpulkan. Setelah dia mencukupkan keluarganya, dia pakainya untuk apa? Tabung untuk nanti diserahkan pada waktu tahun baru Imlek dia akan berikan kepada adiknya. Ternyata bukan si kakak saja yang berpikir demikian. Si adik juga berpikir demikian. Aduh, aku hidup seperti ini. Wah, pasti kakakku lebih susah dari aku. Dia di tempatnya keadaannya lebih parah. Aku lebih baik di sini. Tapi aku juga hidup pas-pasan. Tetapi kasihan kakak. Langsung si adik bersama dengan keluarganya dicukup-cukupkan, kemudian mengumpulkan sesuatu untuk diberikan nanti kepada si kakak pada waktu nanti tahun baru Imlek. Udah bersama-sama seperti itu. Datang harinya pada hari tahun baru, mereka datang kepada orang tua, sudah memberikan orat kepada orang tua, sudah memberikan angpau kepada orang tua, dan kemudian si kakak bilang begini, "Dek, sini dek," katanya. "Sini, aku punya ini untuk kamu. Aku sudah siapkan buat kamu supaya kamu bisa lebih baik." Tapi si adik bilang, "Kak, jangan. Ini aku sudah siap juga buat kakak. Aku kumpulkan ini buat kakak." Dua-dua ingin memberi satu dengan yang lain. Sekalipun mereka tidak mempunyai kemampuan. Tapi mereka lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ingin mengasihi. Kasih Tuhan, saudara, yang kita baca tadi. Ya, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah henti dan habis-habisnya dari hari ke hari. Setiap pagi rahmatnya baru. Apakah itu nampak dalam hidup kita? Kalau kita hanya itu pakai untuk diri sendiri, tidak akan nampak. Tetapi kalau kita memberikan kepada orang lain yang kurang daripada kita,
Kita memberikan apa yang kita sanggup berikan. Baru kita membuktikan bahwa kita memberikan kebaikan kepada mereka yang kurang mampu. Kenapa? Karena kita mendapatkan berkat Tuhan. Kebaikan Tuhan dari hari ke hari tidak pernah kekurangan. Tuhan mencukupkan terus. Sayang, apa yang kita ada, kita tidak sampaikan. Alkitab menyatakan ini. Tiap hari rahmat-Mu baru. Nyata tidak di dalam hidup kita kepada orang lain. Apakah itu diberikan kepada orang lain juga berkat itu? Kalau kita punya lebih, bagikan. Itulah berkat kita. Jangan cuma untuk diri sendiri. Bagikan kepada orang lain. Berkat Tuhan selalu baru kalau kita mau menyampaikannya lagi kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh merayakan hari tahun baru Imlek. Tuhan, bukan hanya biasa-biasa. Bukan hal yang hanya berlalu begitu saja. Tapi ada sesuatu yang baru yang perlu kami perhatikan. Bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu buat kami. Itu sebabnya kami perlu menyatakan berkat itu. Dalam bentuk yang nyata. Disampaikan buat orang lain juga. Tuhan, kami tidak boleh menunggu untuk memberi setelah kami mampu semuanya. Setelah kami berkelebihan. Tidak Tuhan. Berkat Tuhan justru diberikan pada saat kami memiliki. Kami boleh berbagi. Di situ berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Di situ berkat Tuhan akan terus ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengajarkan kepada kami untuk itu semua. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan buat sore ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sin Chun Kyong Hee. Tiam Hok Siu. Ya, Tuhan memberkati semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sinian Kuaila. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dan juga melimpahi kita sukacita, kasih dan juga pengharapan dan damai-Nya menyertai setiap kita. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu ke depan. Sebelum saya bacakan pengumuman, Bapak Ibu, setelah kita ibadah nanti, jangan buru-buru pulang. Nanti boleh berfoto di belakang, tetapi ada beberapa persyaratan. Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, bahwa bisa berfoto bersama keluarga, tetapi properti yang ada jangan dibawa pulang, juga jangan dirusak. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa berkumpul nanti di belakang dan juga boleh berfoto bersama. Yang menjadi pengumuman, yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 29 Januari, kebaktian sudah berjalan normal kembali. Kebaktian umum pertama pukul 9 WIB dan kebaktian umum kedua pukul 17 WIB atau pukul 5 sore. Harap jemaat memperhatikan hal ini. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Hari ini kita akan memberikan persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu di kolektor merah, di kantong merah adalah kolektor, dan kantung biru untuk mendukung pelayanan misi pekabaran Injil Bapak Penginjil Troy yang melayani di keluarga di Tibet. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Tiffany dan Saudari Grace. Harap petugas
untuk maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan terambil di dalam Markus pasal 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh perkenanan Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga diteguhkan oleh kebenaran-Mu bahwa kasih Kristus itu boleh mentransformasi budaya. Maka biarlah Injil Tuhan juga boleh mentransformasi hidup kami, sehingga cara pandang kami melihat budaya tidak salah lagi, tetapi kami boleh mengutamakan Injil bahkan Kristus di atas segala sesuatu. Saat ini kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah segenap hati kami dengan penuh ketulusan kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan demi kemajuan pelayanan pekabaran Injil di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan Yesus, nama itu pikat hatiku. Saya undang Bapak Ibu dosaku dan di hati yang baru, hati saya lenyapkan, sejak Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup dari Dia berikan padaku. Dosaku dan di hati yang baru, hati saya lenyapkan, sejak Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya. Tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah
kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memberi yang terbaik melalui persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan pakai untuk boleh untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk pekerjaan Tuhan di ladang misi ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus yang mengelola, kiranya juga Tuhan beri hikmat untuk boleh mengelola persembahan yang ada. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa di surga. Engkau yang mengerti bahkan melihat dari kedalaman hati mereka dalam keberadaan mereka di tempat ini. Engkau mengasihi mereka satu persatu ya Tuhan. Kami tidak tahu persis apa yang mereka alami, tetapi Engkau maha tahu, mengerti, bahkan mengetahui semuanya. Mereka bergumul banyak hal, baik di dalam iman mereka kepada Tuhan, baik di dalam relasi mereka dengan sesama mereka, bahkan di dalam keluarga, begitu pula di dalam pekerjaan, bahkan dalam kebutuhan hari lepas hari. Engkau Tuhan Yesus yang sudah menolong sampai hari ini, maka keyakinan dan iman kami bahwa Engkau juga Tuhan menyertai anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga pengharapan mereka tidak pernah lari daripadamu, bahkan terus menerus kokoh di dalam Kristus Yesus. Engkau yang menguatkan iman mereka, pengharapan mereka, bahkan sukacita mereka di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh apapun yang mereka kerjakan hari lepas hari. Engkau Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengingat Tuhan di dalam segala momen, bahkan di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, bahwa pengharapan mereka, penyembahan mereka semuanya tertuju kepada Kristus Yesus. Kami berdoa juga untuk segenap tanggung jawab mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu apapun yang mereka kerjakan. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Keluarga mereka juga Tuhan berkati. Bahkan di dalam keberadaan mereka di masyarakat, Engkau juga Tuhan berkati. Pakai seluruh segenap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk boleh menjadi garam dan terang-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Maka biarlah Tuhan meneruskan anugerah-Mu bagi gereja-Mu ini ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan bermurah hati bagi gereja-Mu. Seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis yang ada, biarlah Tuhan sendiri yang menolong di dalam memikirkan, mengembangkan pelayanan di tempat ini, sehingga semuanya berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keberadaan gereja-Mu. Pakai gereja-Mu untuk boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau juga Tuhan memberkati negara Indonesia, mulai dari pemimpin tertinggi kami hingga di seluruh daerah-daerah. Tuhan mengasihi pemimpin Indonesia ini ya Tuhan, dan seluruh jajaran yang ada. Dengan penuh takut akan Tuhan, mereka boleh melakukan tanggung jawab untuk boleh jujur, adil di dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa di surga untuk beberapa kejadian yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, bencana-bencana alam dan lain sebagainya ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang mengontrol semuanya. Engkau maha tahu bahkan mereka yang jadi korban ya Tuhan. Engkau Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam memasuki minggu-minggu yang baru ini ya Tuhan, kami sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kami. Tetapi kami sungguh bersukacita dan berpengharapan, karena kami sudah menyerahkan hidup diri kami, bahkan iman kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami ya Tuhan. Seluruh seruan kami yang masih belum kami sampaikan kepadamu, mungkin kami lupa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Kristus Yesus yang menjadi juru syafaat kami kepada Bapa di surga. Doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan pandanganmu pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh. Baik. Boleh saya berkenalan dengan saudara dan dua saudari? Boleh saya kenalkan? Bisa? Tolong dibuka. Saya tidak kenal. Bisa berdiri sebentar, sebutkan namanya, dari mana asalnya. Silakan. Silakan berdiri. Silakan. Silakan berdiri dulu. Siapa namanya? Silakan. Sebentar, supaya jelas. Cek. Shalom. Shalom. Nama saya Jun. Saya dari Sulawesi, tepatnya dari Sulawesi Tengah, yaitu Kota Luwuk. Saya di sini kuliah di STT Excelsius, mahasiswa baru. Ya, silakan kedua. Silakan berdiri. Shalom. Salam. Perkenalkan, nama saya Ola. Saya dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Saya kakaknya Freddy. Oh, kakaknya Freddy. Oh, kuliah juga di sini? Ya, di Universitas 17 Agustus Surabaya. Oh, ambil kuliah apa? Sastra Inggris. Oh, good. Silakan. Shalom. Halo. Nama saya Yang jelas? Frista. Ya. Sama juga dari Sulawesi Tengah. Saya di sini sudah bekerja. Ya. Di Surabaya. Bekerja di mana? Di sekolah. Di sekolah mana? Livingstone, daerah barat. Oh, ya bagus. Tuhan berkati.